Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Manajemen Operasional B akan mempresentasikan mengenai penelitian pengembangan layanan jasa GoFood oleh PT Gojek Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Ada saya Ahmad Dami Madani Nur, ada Ivandor Rizal Amilgo, ada Kunisa Zela, dan Damayanti Maulidia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu bab 1 pendahuluan. Yang akan saya jelaskan mengenai latar belakang. Jadi untuk latar belakang itu sendiri adalah perkembangan transportasi terus mengalami perkembangan secara perlahan, terus berevolusi sedikit demi sedikit. Yang awalnya berjalan kaki sampai saat ini didirikannya sepeda motor pada tahun 1955 di Jerman. Di Indonesia sendiri, sepeda motor pertama kali didirikan oleh PT Astra Honda Motor pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Nah, seiring berkembangnya zaman, banyak orang yang memiliki ide untuk mengembangkan transportasi di Indonesia, yaitu menjadikan sepeda motor sebagai ojek untuk mencari nafkah. Nah, seiring berjalannya waktu, ojek ini berevolusi menjadi ojek online, dan salah satu perusahaan ojek online tersebut adalah Gojek. Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan dari Administrasi Bisnis Harvard. Ide pertama Nadiem Makarim dalam menciptakan Gojek ini adalah karena beliau selalu naik ojek setiap ingin bekerja. Gojek sangat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia yang meraih 1,7 miliar per tahunnya melalui penghasilan mitra UMKM. Nah, karena perkembangan yang terus-menerus ini, Gojek mendirikan beberapa fitur melalui aplikasi seperti GoRide, GoFood, GoCar, dan lain-lain. Nah, fitur terbaru Gojek ini terus mengalami perkembangan tiap tahunnya, khususnya GoFood. Dikarenakan GoFood memiliki referensi lebih dari 30.000 restoran yang mendaftar. Pada awalnya banyak yang puas dengan fitur Gojek yang GoFood ini, dikarenakan mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli suatu makanan. Selain itu, juga mendapat ongkos kirim dengan harga terjangkau, pelayanan yang ramah dari driver, dan diantar dengan cepat. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak yang memberikan kritik pada fitur GoFood ini, dikarenakan banyak driver yang melakukan pembatalan pesanan secara tiba-tiba. Banyak driver juga tidak membalas fitur chat dari pelanggan, pelayanan yang kurang baik, dan banyak permintaan pelanggan mengenai makanan pada fitur tambah catatan pesan yang tidak disampaikan kepada restoran yang dituju. Dan masih banyak lagi masalah yang dialami oleh GoFood ini. Nah, tentunya harus segera ditindaklanjuti oleh perusahaan agar segera mencari penyelesaian masalah, biar pelanggan bisa puas dan senang dengan layanan GoFood. Maka dari itu PT Gojek perlu melakukan evaluasi bisnis yang salah satunya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan agar tetap setia dalam menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara perusahaan dalam memenuhi kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi GoFood berdasarkan keinginan pelanggan melalui kuesioner yang telah dibuat. Dan yang terakhir, apa hasil yang didapat dari pengembangan aplikasi GoFood. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, untuk mengetahui cara perusahaan dalam memenuhi kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi GoFood berdasarkan keinginan pelanggan melalui kuesioner yang telah dibuat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil yang didapat dari pengembangan aplikasi GoFood. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah bab 2 di mana metodologi, dan yang pertama adalah kerangka penelitian. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, yaitu dengan cara kuantitatif dan juga kualitatif. Dari kuantitatif sendiri dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner dan juga pengumpulan dan penyeleksian jawaban kuesioner, dan kualitatif sendiri dilakukan dengan studi literatur penelitian terdahulu. Dari kedua cara tersebut, akhirnya berlanjut dengan mengolah data untuk penelitian, dilanjutkan identifikasi dan analisis permasalahan, dan yang terakhir pembuatan house of quality 1-4. Dari house of quality tersebut dihasilkan analisis pengembangan produk. Untuk yang selanjutnya adalah metode pengambilan data, di mana dalam pengambilan data ini sampelnya sendiri kita tentukan dengan menggunakan rumus Rowling dengan margin error sebesar 10%. Dari rumus Rowling ini sendiri dihasilkan sampel yang harus kita kumpulkan adalah sebanyak 48 responden. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya adalah penyeleksian data.
Data yang telah dikumpulkan sebanyak 48 responden, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu pelajar mahasiswa dan masyarakat umum yang pernah menggunakan layanan GoFood. Tetapi, ternyata terdapat 1 dari 48 responden yang tidak memenuhi kriteria karena tidak pernah menggunakan GoFood, sehingga data yang kami gunakan menjadi 47 orang. Kemudian, agenda tahap kegiatan. Mulai dari 7 Oktober 2021, kami membuat daftar pertanyaan menggunakan Google Form. Kemudian tanggal 7 sampai 8 Oktober 2021, kami menyebarkan kuesioner dengan membagikan link. Lalu 9 Oktober 2021, kami menganalisis data dari hasil penyebaran kuesioner. Dan yang terakhir, tanggal 9 sampai 10 Oktober 2021, kami merancang pengembangan GoFood menggunakan House of Quality dan studi literatur. Selanjutnya adalah hasil survei. 100% responden merupakan golongan berusia 17 sampai 26 tahun, yang 51% diantaranya adalah perempuan dan sisanya laki-laki. Mayoritas responden berasal dari daerah Surabaya Raya dengan persentase sebesar 60%. Selanjutnya, yakni pandangan responden terhadap GoFood. Kami mengkategorikan pandangan responden menjadi 3, yaitu yang pertama, bagus, baik, memuaskan, karena mudah digunakan, sangat membantu, praktis, dan cepat. Kemudian kategori yang kedua yaitu bagus, baik, memuaskan, dengan pengecualian, karena sulit ditemukan di daerah tertentu, ongkos kirim mahal, dan jarang promo. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kurang baik, karena tidak banyak promo, rekomendasi kurang sesuai dengan preferensi konsumen. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan GoFood. Kelebihan seperti driver yang ramah, driver yang tersedia dalam jumlah banyak, UI dan UX yang menarik, dan memudahkan pengguna dalam menggunakan layanan GoFood, dan lain-lainnya. Untuk kekurangannya sendiri, GoFood ini ketersediaan yang kurang dapat ditemukan di daerah tertentu, kemudian diskon dan promo yang jarang diberikan, ongkos pengiriman yang mahal, serta aplikasi yang sering terjadi server basi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pesaing. Banyak promo dan diskon, lebih responsif, kemudian ongkos kirim yang murah, tidak ada biaya admin, serta e-money yang digunakan lebih umum dipakai sehingga memudahkan dalam pembayaran. Itu tadi adalah kelebihan dari pesaing GoFood. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yaitu pesaing ini tidak menjangkau banyak tempat, kemudian penampakan aplikasi yang membosankan, serta restoran dan driver yang tidak selengkap GoFood. Kemudian adalah masukan untuk pengembangan GoFood. Nah, untuk masukan pengembangan GoFood itu sendiri, kami rangkum menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah penyesuaian harga, kemudian khususnya untuk ongkir, kemudian kemudahan UI dan UX, kemudian peningkatan promo, ketepatan dan kecepatan layanan driver, kemudian kemudahan metode pembayaran, dan ada beberapa yang tidak memberikan inovasi ataupun harapan ke depannya. Nah, setelah diketahui kelebihan, kekurangan, dan juga masukan-masukan, selanjutnya adalah analisis House of Quality. Nah, yang pertama yaitu House Quality yang pertama, level 1, yaitu yang pertama adalah menentukan customer requirements, kemudian functional requirements. Untuk customer requirements-nya sendiri, yaitu peningkatan promo, kemudahan metode pembayaran, harga murah, kemudahan UI dan UX, dan yang terakhir adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan oleh driver. Kemudian untuk functional requirements-nya sendiri, yaitu memberikan ongkos kirim yang murah, membuat SOP yang mengatur pelayanan oleh driver, dan perluas jangkauan lokasi dan restoran, dan menyediakan fitur memilih promo, dan yang terakhir menambah alat pembayaran dan kustomisasi jumlah tunai dan non-tunai. Nah, setelah diketahui customer requirements dan functional requirements, selanjutnya adalah melakukan relationship matrix dengan pembobotan. Nah, dari relationship matrix itu, diketahui hubungannya seperti apa, apakah kuat ataupun lemah, dan sebagainya, dilakukan perhitungan dengan mengalihkan bobot setiap hubungan yang sudah diketahui dengan nilai prioritas customer. Hasilnya adalah technical importance rating. Nah, dari hasil tersebut, terlihat bahwa menyediakan fitur pemilihan promo mendapatkan rating tertinggi dengan total 72, kemudian diikuti menambah alat pembayaran dan kustomisasi jumlah tunai dan non-tunai dengan total 68, dan memberikan ongkos kirim yang murah dengan total 47, perluas jangkauan lokasi dan restoran dengan total 19, dan yang terakhir membuat SOP yang mengatur pelayanan oleh driver dengan total 9. Selanjutnya adalah House of Quality 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, setelah mendengarkan House Quality 1 yang membahas mengenai yang diinginkan oleh customer, pada House of Quality 2 ini akan menjelaskan mengenai komponen yang dicapai oleh Gojek.
Ya, untuk dari functional recruitment-nya sendiri sama seperti tadi yang pertama, memberikan ongkos kirim yang murah, membuat SOP, mengatur pelayanan driver, perluas jangkauan lokasi dan restoran, menyediakan fitur memilih promo, dan menambah alat pembayaran dan kustomisasi jumlah tunai dan non tunai. Untuk di spesifik komponennya, pembaruan sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala, memberikan pengingat kepada pengguna untuk melakukan update aplikasi, pembuatan standar jangka waktu agar pesanan siap diantar ketika driver tiba, kerjasama dengan penyedia debit atau kredit atau uang, return lainnya, dan yang terakhir penyusunan UX pemilihan promo yang sesuai preferensi customer. Untuk targetnya itu yang pertama, launching aplikasi terupdate di toko resmi, aplikasi Play Store dan App Store. Yang kedua terdapat fitur notifikasi pengingat sistem. Yang ketiga terdapat fitur notifikasi driver telah tiba. Yang keempat Taken Mo kerjasama, dan yang terakhir terdapat fitur saran atau promo yang sesuai dengan pesanan customer. Setelah diketahui functional requirement dan spesifik komponen, dilakukan relationship antara keduanya untuk mengetahui hubungannya bersifat kuat, normal, atau lemah. Untuk memiliki ongkos kirim yang murah, memiliki hubungan yang normal dengan penyusunan UX, pemilihan promo yang sesuai preferensi customer, kemudian memiliki hubungan yang lemah dengan kerjasama penyedia debit atau kredit untuk uang elektronik lainnya. Untuk yang membuat SOP yang mengatur pelayanan driver, memiliki hubungan yang kuat dengan pembuatan standar jangka waktu agar pesanan siap diantar ketika driver tiba. Kemudian mempunyai hubungan yang normal dengan memberikan pengingat kepada pengguna untuk melakukan update aplikasi dan pembaruan sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala. Perluas jangkauan lokasi dan restoran, memiliki hubungan yang normal dengan pembaruan sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala, kemudian memiliki hubungan yang lemah dengan keempat spesifik komponen lainnya. Untuk yang menyediakan fitur memilih promo, memiliki hubungan yang kuat dengan pembaruan sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala, kerjasama dengan penyedia debit kredit atau uang elektronik lainnya, dan penyusunan UX pemilihan promo yang sesuai preferensi customer. Nah, kemudian memiliki hubungan normal dengan memberikan pengingat kepada pengguna untuk melakukan update aplikasi. Untuk yang menambah pembayaran dan kustomisasi jumlah tunai dan non tunai, memiliki hubungan yang kuat dengan pembayaran sistem dan pemilihan aplikasi secara berkala, dan kerjasama dengan penyedia debit atau kredit atau uang elektronik lainnya. Kemudian memiliki hubungan yang lemah dengan memberikan pengingat kepada pengguna untuk melakukan update aplikasi dan menyusun UX pemilihan promo sesuai dengan preferensi customer. Nah, setelah diketahui antara keduanya, dilakukan perhitungan dengan mengalihkan bobot setiap hubungan yang sudah diketahui sebelumnya dengan nilai prioritas customer. Kemudian dari hasil perkalian tersebut jumlahnya diletakkan pada technical importance rating. Dan dari hasil tersebut diketahui bahwa pembayaran sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala mendapatkan rating tertinggi dengan total 90. Setelah itu kerjasama dengan penyediaan debit kredit atau uang elektronik lainnya dengan total 86. Penyusunan UX pemilihan promo yang uang elektronik lainnya dengan total 60, memberikan pengingat kepada pengguna untuk melakukan update aplikasi 24, dan yang terakhir pembuatan standar jangka waktu pemesanan tiba dengan total 11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di House of Quality yang ketiga. Yang selanjutnya adalah tahap 3 dari House of Quality, di mana di sini akan membahas komponen apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang layanan jasa untuk dikembangkan. Ini telah ditetapkan functional requirements sebagaimana yang ada pada House of Quality pada tahap 2. Dan untuk spesifik komponennya sendiri, terdapat pemilihan restoran, pesanan, dan promo. Yang kedua, pencarian driver GoFood. Yang ketiga, pengambilan pesanan oleh driver. Yang keempat, pesanan diantar sampai ke konsumen. Dan yang terakhir adalah pembayaran dan pemberian rating untuk driver. Kelima hal tersebut merupakan proses dari bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Gojek sendiri. Untuk selanjutnya, dilakukan relationship matrix sehingga dihasilkan beberapa target dengan bobot masing-masing, yaitu target pertama adalah opsi pilihan semakin banyak atau bervariasi dengan paling tinggi bobotnya yaitu 42%. Yang selanjutnya adalah cepat mendapatkan driver dengan bobot paling rendah yaitu 10%. Yang ketiga adalah cepat dan terdapat pemberitahuan serta cepat dan pesanan tepat atau sesuai hingga ke konsumen memiliki bobot yang sama yaitu 13%. Dan untuk yang terakhir adalah target sistem pembayaran yang mudah dan bervariasi, di mana bobotnya sendiri adalah 23%. Hal tersebut merupakan hasil dari analisa House of Quality dari tahap ketiga. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh House of Quality pada tahap 4.
Selanjutnya yaitu House of Quality level 4 yang merupakan proses pengendalian jasa. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai prioritas kepentingan pelanggan dari masing-masing proses jadi house level 3. Kemudian menentukan proses pengendalian yaitu pertama pembaharuan sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala, meningkatkan efektivitas sistem, mengontrol proses sistem, memberikan pelatihan berkendara aman kepada driver, dan pengawasan kinerja driver. Selanjutnya dilakukan relationship matrix antara proses jasa dan proses pengendalian untuk mengetahui hubungan yang bersifat kuat, normal, atau lemah. Dan dihasilkan perhitungan importance rating terdapat dua proses pengendalian memiliki nilai paling tinggi, yaitu meningkatkan efektivitas sistem dengan nilai 66 dan pengawasan kinerja driver dengan nilai 64. Kemudian dilanjut kontrol kualitas sistem dan pelatihan berkendara aman dengan nilai yang sama, yaitu 63. Dan terakhir, pembaruan sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala dengan nilai terendah yakni 34. Selanjutnya yaitu hasil pengembangan produk. Pada House of Quality 1 hingga 4 didapatkan uraian layanan yang telah melakukan beberapa perkembangan. Pada House level 1, pengguna menginginkan layanan GoFood dalam peningkatan promo, kemudahan metode pembayaran, harga terjangkau, kemudahan UI dan UX, dan kecepatan serta ketepatan pelayanan oleh driver. Untuk memenuhi keinginan pelanggan, penulis menawarkan beberapa komponen, yaitu yang pertama, pembaruan sistem dan pemeliharaan aplikasi secara berkala untuk launching aplikasi terupdate. Kedua, memberikan pengingat kepada pengguna untuk melakukan update aplikasi. Ketiga, pembuatan standar jangka waktu agar pesanan siap diantar ketika driver tiba. Keempat, kerjasama dengan penyedia debit atau kredit atau e-money lainnya. Dan terakhir, penyusunan UX serta pemilihan promo yang sesuai preferensi pelanggan. Dari komponen tersebut, penulis menentukan beberapa proses jasa dan untuk memastikan kualitas jasa yang diberikan, penulis memberikan masukan dalam beberapa proses pengendalian, yaitu pembaruan sistem dan pemeliharaan sistem secara berkala agar sistem berjalan dengan baik, meningkatkan efektivitas sistem untuk memberikan pelayanan secara efektif juga efisien, mengontrol kualitas sistem untuk menghindari terjadinya server basi dan bug dalam aplikasi, memberikan pelatihan berkendara aman kepada driver untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, dan terakhir pengawasan kinerja driver untuk memberikan pelayanan maksimal dan meningkatkan keandalan driver sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya, di bab 4 terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan didapat yaitu dari hasil kuesioner yang dilakukan didapatkan sebanyak 47 responden dengan usia antara 17 sampai 26 tahun. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi permintaan dari pengguna, penulis membuat House of Quality dan didapatkan beberapa komponen untuk mengembangkan layanan GoFood. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan beberapa saran pada layanan GoFood, yaitu dapat dengan meningkatkan penawaran promo kepada pelanggan agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu juga meningkatkan efektivitas sistem dan pengawasan kinerja driver untuk memberikan pelayanan maksimal yang sesuai keinginan pelanggan. Ya, mungkin sekian saja dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesarnya. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.